Di blok 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, Prof. Suhendar beserta Prof. Makin sebagai penguji. Selamat siang, Bapak dan Ibu, para peserta mahasiswa Angkatan 4 Asian University International yang pada hari ini akan melaksanakan ujian proposal disertasi. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak dan Ibu yang pada hari ini akan melaksanakan ujian, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran dan tentunya mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita mulai pelaksanaan kegiatan ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang pertama, seperti yang sudah di-share di grup, nomor urut pertama Pak Setio 2, 3, 4, 5 sesuai dengan nomor urut yang telah kami share sebelumnya. Baik, waktu dan tempat untuk peserta ujian nomor pertama, Pak Setio, silahkan untuk memulai dan share screen. Izin saya keluar terlebih dahulu sebentar karena ada beberapa kegiatan. Terima kasih. Terima kasih Bu Terima Indri. kasih Ibu Indri. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada Waalaikumsalam. hari Jumat yang berkah ini saya mendapatkan kesempatan menjadi teruji pertama pada saat ini. Yang saya hormati Profesor Dr. Suhendar, SC, SH, LLM yang telah menerima saya menjadi bagian dari mahasiswa AUI, di mana juga ini usia saya juga tidak muda lagi, sehingga apa? Sehingga ini juga mungkin mohon maaf banyak kekurangan-kekurangannya. Kedua juga pada Prof Makin Perdana yang membimbing, bahkan bukan membimbing lagi, menggendong saya, Prof, menggendong saya supaya saya bisa nyampe ke sini ini. Jadi pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka ujian proposal disertasi saya yang berjudul dengan penelitian sengketa medis dalam perspektif pemohonan hak pasien. Tak lupa kami juga terima kasih kepada promotor Prof Aji, kopromotor Prof Suhendar, dan juga misalnya yang lainnya di AUI ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Proposal ini merupakan hasil penelitian yang saya lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gelar PhD in Law yang berharap nanti dapat memberikan kontribusi yang berarti pada bidang hukum, terutama bidang hukum kesehatan dan manajemen rumah sakit. Dari latar belakangnya, seperti kita ketahui bahwa di Undang-Undang Dasar 45 dengan jelas menekankan bahwa setiap orang berhak mendapatkan hidup sehat. Salah satu bagian dari kesehatan itu adalah bagaimana tentang masalah pelayanan. Bahwa pada dekade terakhir ini telah dari suatu peningkatan ya kasus-kasus yang berhubungan dengan kesehatan medis antara pasien dan dokter. Dari data yang kami dapatkan di Konseling Dokter Indonesia, di mana itu adalah ada suatu majelis namanya MKDKI ya, yang menyidangkan kasus-kasus yang berhubungan dengan perselisihan sengketa medis. Kemudian beberapa penyebab terjadi sengketa medis antara adalah adanya ketidakpuasan dalam pelayanan, belum terpenuhi hak pasien, informasi dan komunikasi yang kurang dari pasien. Kemudian juga beberapa metode yang ada saat ini telah dilakukan untuk menyelesaikan bagaimana sengketa medis itu. Tapi sampai saat ini belum ada suatu metode yang cocok, yang sesuai dengan harapan dari para pihak. Undang-Undang Kesehatan 1723 memberikan peluang ada suatu bahwa disebutkan bahwa dalam satu sengketa maka diharapkan diselesaikan secara di luar rumah sakit. Ini memberikan peluang bagi saya untuk melakukan kajian ya. Kajian harapannya dengan kajian ini memberikan masukan ya. Kira-kira metode apa yang cocok dalam menyelesaikan di sini. Penelitian ini merupakan penelitian campuran dari apa? Dari segi dasarnya, metodologinya, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Dan juga penelitian ini adalah campuran dari dua bidang ilmu hukum dan juga bidang ilmu manajemen rumah sakit. Seperti kita ketahui ya, dampak dari sengketa medis tidak besar ya, sangat besar sekali ya, tidak kecil. Bisa berdampak langsung maupun tidak langsung. Langsung dari pasien dan keluarganya tentunya namanya juga pasien sudah sakit, tidak sembuh, bahkan mungkin cacat atau meninggal dunia. Itu masih juga nanti di sidang lah itu. Atau juga dokter dan rumah sakit. Ini bukan dampak yang ringan bagi rumah sakit. Karena apa ya? Dia reputasi, nama baiknya tercemar. Dan juga secara nasional ya, dampak dan langsungnya adalah bahwa terjadi ketidakpercayaan terhadap pelayanan terhadap rumah sakit di Indonesia ini. Bahwa menurut data dari Kemenkes itu
tiap tahun tuh hampir sekitar 200 sampai 300 triliun dana dari dalam negeri yang keluar akibat dari ketidakpercayaan ini. Sehingga apa? Sehingga di sini akan menghambat program pemerintah yang saat ini giat-giatnya sedang melakukan transformasi bidang kesehatan, dibangunlah rumah sakit supaya pasien itu tidak lari ke luar negeri. Tapi kalau ini tidak katakanlah sengketa ini masih berlanjut ya akan sia-sia sehingga program dari pemerintah akan tidak berhasil terhadap transformasi dalam bidang kesehatan. Dengan dasar itu maka kami melakukan penelitian dengan rumusan masalahnya bagaimana penerapan negosiasi dalam penyelesaian sengketa medis dalam perspektif pemenuhan hak pasien di era penerapan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Yang kedua adalah bagaimanakah konsep negosiasi yang sesuai dengan penerapan Undang-Undang Kesehatan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa medis dalam pemenuhan hak pasien. Yang ketiga, faktor apa saja yang bisa mempengaruhi efektivitas negosiasi dalam penyelesaian sengketa medis untuk menjamin pemenuhan hak pasien sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan 17 tahun 2023. Tujuannya apa? Utama adalah mencari alternatif penyelesaian sengketa medis yang mudah, murah, cepat, hak pasien terpenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan tujuan khususnya adalah mengetahui konsep negosiasi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa medis dan perspektif pemenuhan hak pasien dalam kerangka restoratif justice dan juga untuk mengetahui penerapan dan khusus negosiasi dalam penyelesaian sengketa medis. Ini lewat aja. Ini untuk teori pendukungnya, grand teori yaitu tentang konflik yang dibangun oleh Tuan Rap Darenhoff tahun 59. Untuk metode teorinya sengketa dari Tuan John Burton. Kemudian untuk Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa memberikan peluang pilihan dari penyelesaian sengketa ini. Untuk alternatif penyelesaian sengketanya Tuan Howard Sher tahun 2002 dan Tuan Mac Gelanter tahun 2004. Atau juga bagaimana tentang aplikasi teorinya, tentang bagaimana itu negosiasi yang disampaikan oleh Roger Fisher pada tahun 2005. Dan juga pemenuhan hak itu apa yang harus dilakukan yang sesuai dengan Undang-Undang 1723 atau juga sesuai dengan kriteria dari WHO. Baiklah, ini akan kita kupas satu persatu tentang mengenai teori pendukungnya. Bahwa grand teori tentang konflik yang dibuat oleh Tuan Rap Darenhoff, bahwa konflik adalah sebagai suatu hal yang tak terhindarkan dalam suatu layanan. Bahwa ini harapan pasien itu kan mendapatkan suatu kesembuhan, perbaikan atau kehidupan dalam mendapat suatu layanan. Tapi ternyata di dalam kenyataannya mendapatkan hal yang sebaliknya. Pasien tidak sembuh-sembuh, terjadi komplikasi, atau juga mungkin pasien terjadi suatu kematian. Ini adalah dasar teorinya yang menyebabkan terjadinya suatu konflik dalam suatu layanan kesehatan. Kemudian untuk model teorinya tentang sengketa yang ditemukan oleh Tuan John Burton pada tahun 2000, bahwa kalau konflik ini tidak diselesaikan maka akan menjadi suatu sengketa. Kemudian kalau jadi suatu sengketa, intinya adalah menekankan bagaimana pentingnya adalah pemenuhan hak dari pasien tersebut. Dalam penyelesaian suatu sengketa perlu pendekatan yang humanistik dan holistik dengan fokus pada bagaimana bisa memenuhi hak-hak dari pasien tersebut. Kemudian untuk aplikasinya di Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2003, di sini ada beberapa hal yang pertama mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Baru pada pasal 310 jelas sekali bahwa kalau ada suatu sengketa maka penyelesaian adalah di luar pengadilan. Ada juga mengenai bagaimana tata pelaporannya, di situ ada juga suatu majelisnya, dan juga sampai pada besaran berapa ganti rugi atau kompensasi yang harus diterima oleh pasien kalau dari suatu sengketa ini. Kemudian juga tentang alternatif sengketa penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh Tuan Howard Sher. Jadi di sini adalah mengutamakan bagaimana tentang kebutuhan pasien dan juga tanggung jawab pelaku, pemulihan hak dan perbaikan, dan juga partisipasi aktif dari semua pihak. Dan intinya adalah tetap menjaga hubungan baik antara dokter dan pasien. Ini ada kira-kira alternatif penyelesaian sengketanya. Kajian pustakanya, alur pengaduan pasien, yaitu bisa lewat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, organisasi profesi, atau juga lain-lain misalnya lembaga konsumen atau ombudsman dan lain-lain. Inilah kira-kira tentang alur dari pasien kalau mengadu terhadap suatu permasalahan yang berhubungan dengan layanan. Kemudian juga alur penyelesaiannya bisa secara litigasi atau juga bisa secara profesi, bisa melalui MKEK atau Majelis Kehormatan Etik atau juga MKDKI, atau juga bisa menggunakan suatu alternatif penyelesaian sengketa. Bisa konsiliasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Ini di sini ada beberapa kendala-kendala ya dalam penyelesaian sengketa. Masing-masing model mempunyai masalah.
Tentang litigasi di sini adalah butuh waktu, memakan biaya. Dan di sini adalah pihak yang kalah dan menang. Prosesnya tidak sederhana, waktu lama. Untuk yang profesi, untuk MKEK, bahwa MKEK di bawah ID lah. Sedangkan sekarang kondisi ID adalah dia multibar, sehingga ini juga akan menyulitkan. Kemudian untuk MKDKI di sini butuh waktu karena ada sidang-sidang atau pemeriksaan. Kemudian untuk yang alternatif sengketa, konsiliasi ini belum populer. Mediasi pernah dilakukan. Ini pada undang-undang yang dulu. Ternyata hasil dari mediasi di Indonesia itu paling rendah dibandingkan negara lain. Kira-kira masih di bawah 1%. Kemudian kami mencoba ya dengan alternatif sengketa dengan cara negosiasi yang ini sedang dalam tahap penelitian. Untuk arbitrase juga sekarang masih belum populer. Ini ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi di dalam penyelesaian sengketa medis yang ada saat ini. Untuk negosiasi, Oh, Heng. Halo, Heng, Travel, Pak Dokter, halo. Pak Dokter. Wah, di telepon, Oke, saya telepon. Bro. Sebetulnya Pak Setianya posisinya, oh, sinyalnya ini berarti. Oh iya. Tadi masih nyambung tadi. Bentar. Gangguan kayaknya nggak nyambung. Oh, putus ya, Prof. Pak Dokter. Ya, ini dia. Oh, udah masuk lagi. Oke. Oke. Ya. Ini udah ada di PPT. ya, tentang negosiasi, ini ada elemen-elemen kunci, yaitu komunikasi terbuka, kebersamaan, dalam kepentingan pengambilan keputusan internal, interaksi kerjasama, fleksibel, dan dalam sosialisasi, dalam sifatnya ini kerahasiaan. Ini hak pasien. Jadi pemenuhan hak pasien yang sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan WHO, yaitu hak atas informasi, hak atas tentang pemeriksaan, hak atas perkembangan, hak atas juga kompensasi yang harus diberikan. Intinya adalah bahwa di sini kita menjaga hubungan baik dari awal sampai pasien pulang itu kita jaga. Penyebab sengketa tidak terpenuhinya hak tersebut, misalnya informasi, hak atas privasi, hak atas konsen, atau juga atas kelanjutan pelayanan kesehatan, atau juga hak pelanggaran proses, atau juga memang ada tindakan yang salah, misalnya ada kasa ketinggal, gunting ketinggal, itu ada suatu memang ada kesalahan. Ini kajian pustakanya hampir sama antara undang-undang dan WHO. Kemudian tentang jadi gini, pasien itu sebenarnya selain haknya juga harapannya itu dilayani dengan tenaga yang handal, tenaga yang tanggap, ada suatu jaminan keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan juga mendapatkan perhatian terhadap klien-kliennya. Ini adalah beberapa pemenuhan hak yang harus dipenuhi seorang tenaga medis atau dokter terhadap suatu layanan. Ini dengan dasar tersebut, maka di sini ada suatu celah penelitian ya, bahwa di sini terjadi suatu peningkatan sengketa yang medis yang dampaknya sangat luas. Kemudian di sini diperlukan ada suatu metode yang cocok ya. Di sini pernah dicoba ya beberapa metode, tapi yang saya sebutkan kelemahan-kelemahannya itu dengan terbitnya Undang-Undang 1723 memberikan suatu peluang dalam penyelesaian sengketa medis, di mana disebutkan bahwa di dalam dari suatu sengketa maka penyelesaiannya diselesaikan secara di luar pengadilan. Sehingga apa? Sehingga kami menawarkan suatu solusi yaitu dengan cara negosiasi yang merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa. Ini metode penelitiannya, jenis penelitian adalah penelitian campuran, yaitu dasar dan terapan, dan juga campuran dari bidang ilmu hukum dan juga manajemen. Lokasinya adalah di Biro Hukum Pembinaan dan Pemilihan Anggota ID Jawa Timur. Populasinya adalah pengumpulan data primer dan data primer dari kuesioner, data sekunder dari kajian pustaka. Populasinya adalah seluruh pasien-pasien yang terlibat dalam sengketa medis selama 1 tahun ini. Sampelnya saya dapatkan berjumlah 37 responden. Teknik pengumpulan sampling yaitu secara purposive. Bagaimana tentang analisa datanya? Analisa data menggunakan metode campuran kuantitatif dan dengan pendekatan survei dan analisa dokumen. Dengan menggunakan pengolah data yaitu SPSS, metode penelitian metode analisis data
serta intervensial dengan uji regresi multivariat. Ini variabelnya di sini ada variabel dependen, di sini adalah pemenuhan hak pasien. Pengukurannya apa? Secara kuesioner. Untuk variabel moderating, pernah saya dalam penjelasan sengketa medis juga secara kuesioner. Variabel independen yaitu Undang-Undang Kesehatan 1723 dengan melakukan analisa dari dokumen-dokumen. Kemudian untuk ungkapan variabelnya, pertama tentang variabel dependen, yaitu pemenuhan hak pasien, bagaimana tentang hak atas informasi, bagaimana tentang hak atas inform konsen, bagaimana tentang hak privasi dan hak atas kelanjutan dari pelayanan tersebut. Kalau untuk variabel independen, Undang-Undang Kesehatan 1723, ketentuan tentang penyelesaian sengketa medik dan juga ketentuan tentang pemenuhan hak dari pasien tersebut. Untuk variabel moderating, penerapan negosiasi dalam penyelesaian sengketa medis yaitu bagaimana tahapan negosiasi, teknik negosiasi yang diberikan dan juga hasil dari negosiasi tersebut. Demikian paparan kami, mohon masukan, mohon saran, mohon bimbingan. Profesor, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, Pak Ustaz. Ya. Materinya ditampilkan kembali dari awal. Ya, Prof. Dari awal. Mundur ke belakang. Oke. Mungkin sebelum Prof. Makin, saya akan mengomentari dulu sedikit tentang proposal ini. Sebelumnya promotornya Prof. Aji sudah koordinasi. Ya, Prof. Jadi waktu sudah koordinasi sama begini, Pak Adi. Ini perlu kan awalnya, Prof. Ini kan deskripsi awalnya itu. Terus sama Prof. Adi suruh menambahkan supaya ada analitiknya, Prof. Ya. Dalam pemaparan proses daripada konsep daripada proposal, sebenarnya ini amat sangat lengkap, Pak. Kalau di UKM sebenarnya nggak seperti ini, lengkap ini, kan? Tapi tidak apa-apa, lebih bagus, lebih lengkap. Jadi saya anggap satu kelebihan yang cukup bagus. Kebetulan saya yang membidangi law. Kalau kita bicara dalam penyelesaian sengketa, ya untuk memenuhi hak pasien, terus saya tidak akan membahas tentang problem solving karena ini bukan ujian disertasi. Tetapi di sini ujian tentang proposal. Jadi kalau ujian proposal itu adalah bagaimana proposal itu memenuhi kriteria, ada pendahuluan, ya kan? Ada latar belakang, ada isi. Saya lihat semua sudah terpenuhi, alhamdulillah. Cuma satu mungkin dalam pemaparan tadi. Saya ingin bertanya saja, karena tadi ada, coba lihat di halaman ketiga, Pak Dokter. Ya, jadi terjadinya kesengketa medik itu ada yang ada pasien terhadap dokter atau terhadap rumah sakit atau terhadap pasien. Yang hari ini kan kebanyakan terhadap pasien, Pak Dokter. Ya. Nah, secara tidak langsung kalau terhadap pasien mungkin disebut dengan gagal atau disebut dengan gagal tindak. Apa yang akan dilakukan apabila, katakan aja Pak Dokter sebagai seorang penasehat hukum untuk melakukan kegagalan pasien itu, misalkan memang dari salah tindak dari dokter sendiri. Menurut Pak Dokter, lakukan apa untuk kepentingan
sengketa terhadap pasien tersebut. Boleh saya ingin melihat ini, kita discuss saja. Ya, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Jadi betul Prof ya. Jadi kebetulan Prof kami itu di rumah sakit itu kerjaan kami adalah sebagai seorang di biro hukum Prof. Sehingga kalau misalnya Cocok. ada komplain Prof, Ya, jadi ada apa yang komplain. Bapak lakukan? Saya ingin tahu. Karena kita sama-sama lawyer, Bapak bedanya khusus untuk di rumah sakit. Saya ingin tahu, ketika saya lawyer, saya akan membuat, ketika saya punya klien, saya menerima pengaduan dari seorang klien, lalu klien itu bikin kuasa ke saya, maka saya langsung akan ketemu dengan pihak rumah sakit. Kira-kira tindakannya seperti apa yang biasa dilakukan oleh Bapak? Ya, jadi ini ada dua tindakan Prof. Ke intern sama eksternal. Kalau intern akan kita kaji Prof tentang masa aduan ini. Kira-kira bagaimana? Nanti akan kita lihat ada enggak ini kesalahan. Ya. Itu intern. Terus setelah itu, setelah kita intern, kita matang, kita akan ketemu dengan entah itu lawyernya atau pihak pasien. Nah, itu kan dari situ akan kita kaji, Bro. Perkara ini apakah perkara itu putih, perkara itu abu-abu atau hitam, Bro? Ya. Ya. Kalau perkara ini putih, ya kita bertahan, Bro. Ya, itu. Kalau perkara itu abu-abu, ya kita akan di sini kita akan kita upayakan dengan cara negosiasi. Tetapi dengan abu-abu kita tuh kita lebih ke arah kita tuh tidak begitu. Jadi kita untuk tawar menawarnya itu kita akan mempunyai nilai yang enggak gitu. Tapi kalau itu sifatnya hitam, Bro, kita habis-habisan supaya kita tuh jangan sampai ke arah litigasi, Bro. Jadi perkara kita petakan apakah putih, abu-abu atau hitam, Bro. Oke. Kalau begitu, Bapak harusnya dampak ini kan dampak terjadinya sengketanya yang Bapak judulkan. Ya. Dampaknya apa terhadap kejadian itu? Jadi Prof ya, ini kan gini, siapapun kan tidak mau Bro ya. Dari segi pasien pastinya dia ada kerugian, Bro. Ada kerugian. Kemudian juga dari dokter rumah sakit, dia kan sekarang itu kan pertama ya, ini perkara ini dia diekspos, reputasi, kemudian kepercayaan itu hilang, sehingga bahwa pada masalah sengketa ini dari tim hukum rumah sakit itu sedapat mungkin penyelesaiannya adalah apa? Penyelesaiannya adalah seawal mungkin untuk dilakukan negosiasi, sehingga apa? Sehingga jangan sampai berkembang perkara ini. Jadi diredam, Prof. Ya, saya tidak melihat, saya tidak mendalam terhadap kasus karena saya tidak membahas disertasi. Cuma saya membuat kerangka saja. Jadi jangan sampai lari dari kerangka. Dampak yang terjadi kan di sini, dampak yang terjadi ke sengketa medik itu langsung, tidak langsung, ya kan? Tidak langsungnya kepercayaan banyak devisa negeri. Nah, dampak terhadap, coba di halaman selanjutnya Bapak lihat. Nah, ini kan langsung perumusan masalah. Coba turun lagi ke dampak tadi. Ke dampak yang barusan. Yang mundur. Nah, kalau dampak langsungnya apa? Dampak tidak langsungnya apa? Nah, itu nanti tolong agak sedikit diperjelas. Kalau dampak terjadi sengketa medik itu apa? Terhadap pasien. Ini udah betul. Tapi nanti Bapak jelaskan di dalam disertasinya dampak yang terjadi sengketa medik terhadap pasien ini. Terhadap dokter begini. Terhadap rumah sakit begini begitu, Pak. Maksud saya gini ya. Jadi dampaknya misalkan dampak terhadap rumah sakit nanti kalau terjadi sampai ke beracara litigasi, maka rumah sakit tidak akan dipercaya oleh masyarakat. Itu contohnya. Ya, Prof. Ya, jadi kalau yang ini kan kerangka, ini kan proposal.
Ya, kerangka. Nanti tolong diperjelas ya. ya, Dari Prof. Ya. baik, lanjut ke bawah lagi. Kita udah dampak sudah oke. Rumusan masalah. Rumusan masalah Bapak membahas satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Ya. Nah, terus Bapak dari rumusan masalah ini Bapak menyiapkan satu permasalahan solusinya. Naik lantai 3. Naik selanjutnya. Ini Prof kan? Iya, tujuan penelitian lanjut aja, nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah. Tujuan penelitian saya udah oke lah. Tadi kembali lagi Pak ke bawah. Ini Prof. Ya, jadi di rumusan masalah ini nanti harus dijelaskan untuk merumuskan bagaimana dampak dari orang tadi di rumah terhadap pasien, dampak menurut Undang-Undang Nomor 13 itu tolong dijelaskan sedetail. Sudah cukup. Ya. Terima kasih. Secara bagan di sini saya tidak menguji terhadap isi karena kita bukan ujian disertasi nih, tapi ujian proposal. Kerangka proposalnya memenuhi enggak? Sudah cukup bagus. Cuman saya nanti menjelaskan kepada Bapak ketika tadi yang poin 2 dampaknya itu harus jelas di isinya. Mungkin itu saja. Sudah cukup bagus. Cuman diperhatikan di timpa dampak tadi. Kalau dampak terhadap orang apa, terhadap dokter, jadi jelas. Itu mungkin kita perlu nanti dirinci pada saat disertasinya. Monggo, Ya, dipersilakan. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak Ya, masukannya, Prof. ya, sukses selalu, Terima Pak kasih, Prof. Dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Setio, Prof. Suhendar. Prof. Makin sudah menyampaikan pertanyaan atau masukan dan lain sebagainya. Belum, belum, belum. Baik, silakan Prof. Oke. Makin, waktu dan tempat. Mohon izin, Prof. Karena ini ada 5 peserta dan memang kita sudah mulai running untuk persiapan kelompok 2. Mohon izin, mungkin nanti revisi dan lain sebagainya bisa nanti disampaikan oleh masing-masing peserta ujian kepada para pengujinya masing-masing seperti itu ya. Baik, terima kasih. Silakan Prof. Makin, waktu dan tempat. Oke, terima kasih Bu Indri. Oke, sekalian nanti buat yang peserta selanjutnya untuk pembukaannya nggak perlu panjang-panjang ya, karena kita peserta banyak, waktu pendek. Jadi kalau kita hitung sebenarnya masing-masing peserta hanya 15 menitan ya. Tadi agak panjang. Jadi nanti bagi peserta berikutnya jangan terlalu dalam di masing-masing poin-poinnya ya. Yang penting kerangka utamanya dapat. Oke, untuk Pak Dokter, titik kritisnya saya udah tektokan banyak ya sama Pak Dokter. Itu nanti mendefinisikan variabel ke dalam indikator, karena kan ada pemrosesan menggunakan SPSS kan. Nah, itu Ya. titik kritikalnya itu nanti eh, defining indikator dari variabel, karena itu nanti akan digunakan untuk mendefine juga pertanyaan di kuesioner. Nah, jawaban dari kuesioner itu nanti akan digunakan perhitungan di SPSS. Itu aja. Saya nggak banyak karena udah belajar kelompok ngoprek bareng sama Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Dokter. Luar biasa. Ya, Terima kasih, Prof. Makin keren. yang membimbing saya. Makasih. Ya, Baik, terima kasih. Silahkan untuk stop screen. Ya. Untuk yang selanjutnya, Pak Fahrudin, silahkan waktu dan tempat. oke. Kemudian Pak Silakan. Farudin, pembukaan nggak usah panjang-panjang ya. Ini bukan khotbah Jumat ya. Silakan. Silakan Pak Kiai. Masih mute itu Pak Kiai.
Baik, silakan Pak Fahrudin untuk Ya, Bu. dimulai. Oke, silakan Pak. Waktu Anda presentasi 10 menit ya Pak ya. Enggak 10, 5 menit ya kalau bisa supaya nanti masukan dari penguji Prof. Swenda dan Prof. Makin itu bisa maksimal. Silakan Hmm. Pak. Oke, nggak usah pakai pembukaan, langsung aja. Suara saya dapat dengar, Ki? Oke. Halo? Suaranya kurang terdengar Pak. Volumenya Lebih dibesakan mendekat. lagi. Halo, halo? Sudah? Oke. Mohon maaf, ini saya pada sidang proposal disertasi ini, saya mengangkat Suaranya nggak ada. tentang penelitian implementasi program unggulan madrasah dalam pembentukan skill peserta didik di MA Terpadu Kalimasada Pelanggan Jombang. Latar belakang atau konteks penelitian bahwa madrasah itu biar marketable harus selalu berinovasi dalam banyak hal, termasuk terkait tentang bagaimana madrasah ini bisa menyuguhkan atau menyajikan program-program unggulan yang tentu dibutuhkan oleh peserta didik, yang pada gilirannya ini akan mampu membentuk life skill atau keterampilan hidup peserta didik. Di MA Terpadu Kalimasada ini punya beberapa program unggulan, di antaranya adalah tahfidz, kemudian eh, ada tahfidz, kemudian ada keterampilan pertukangan, pertanian, dan lain-lain. Yang ini kemudian tentu adalah bagian dari bagaimana eh, madrasah ini mampu untuk memberikan sebuah program-program yang pada gilirannya akan berdampak, berimpact pada pembentukan life skill peserta didik. Kemudian fokus penelitiannya adalah yang pertama, bagaimana bentuk program unggulan madrasah dalam pembentukan life skill peserta didik di MA Terpadu Kalimasada. Fokus yang kedua, bagaimana pelaksanaan program unggulan madrasah dalam pembentukan life skill peserta didik di MA Terpadu Kalimasada. Berikutnya, tujuan ini menyelesaikan tentang fokus yang ada, kajian pustaka, secara teknologi, bahwa program unggulan adalah suatu program yang direncanakan oleh madrasah dengan tujuan untuk pengembangan sekolah atau madrasah yang unggul, yang pada gilirannya akan melahirkan output atau keluaran yang berkualitas. Kemudian berikutnya adalah life skill. Life skill tadi sudah, keterampilan hidup yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kemudian tujuan program unggulan ini ada yang umum dan ada yang khusus. Kalau umum tentu selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Oleh yang khusus ada beberapa ini, 1, 2, 3, 4 poin-poinnya itu. Kemudian berikutnya tentang, maaf, originalitas penelitian, ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Memang ada titik persamaan, juga ada titik perbedaan. Persamaannya satu misalnya disertasi oleh Mudakir Ali tentang ini sama-sama menggali tentang life skill. Jadi perbedaannya pada fokus penelitian yang membahas tentang model pendidikan life skill yang diangkat dari 3 sekolah. Jadi ada titik perbedaannya, yakni fokusnya tentu berbeda. Kemudian masuk di kerangka konseptual program unggulan ini, di antaranya ada tahfidz, banjari, pertanian, pertukangan, komputer, dan keterampilan menjahit. Itu ketika kemudian dilaksanakan dengan baik, maka secara teoretik maupun empiris tentu akan mampu membentuk life skill peserta didik. Kemudian kerangka berpikir,
di samping secara teoretik tadi bahwa dan empiris bahwa program unggulan yang ada di sini, maka ketika itu kemudian diimplementasikan di madrasah, kemudian dilaksanakan, kemudian diamati, dievaluasi, ditindaklanjuti, tentu pada gilirannya akan berpengaruh atau berimpact pada pembentukan life skill tadi. Berikutnya metode penelitian, bahwa jenis penelitian yang saya ambil adalah penelitian kualitatif, pendekatannya studi kasus yang ada di MA Terpadu Kalimasada. Lokasi penelitian di MA Terpadu Kalimasada, Pelandan, Jombang. Kemudian sumber data, ada informan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pembina program unggulan, dan peserta didik. Kemudian ada dokumen-dokumen, misalnya program kerja yang masing-masing bidang program kerja, program unggulan yang ada di sekolah. Itu menjadi dokumen atau sumber data. Kemudian teknik kumpulan data, kita menggunakan observasi, kemudian wawancara mendalam, in-depth interview, kemudian dokumentasi. Kemudian teknik analis data, menggunakan knowledge government, ada kondensasi data, ada data display, ada drawing verification atau pengambilan kesimpulan. Kemudian untuk menguji semuanya, maka harus ada uji keabsahan data. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber, triangulasi teori maupun triangulasi metode. Kemudian kita juga ada perpanjangan keikutsertaan atau yang biasanya adalah ada durasi waktu di mana kita bisa menggali data secara real di lapangan. Noten mawon Prof, terima kasih Prof Wendar, Prof Makin, presentasi kulo. Baik, terima kasih Pak Fahrudin. Baik, kepada penguji 1, Prof Suhendar, dan dilanjut nanti kepada Prof Makin. Waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan masukan dan ataupun pertanyaan. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya memang ada yang harus sebelum ada ini ada memperkenalkan dalam posisi jabatan dan lain-lain, karena ini kan semua melalui percepatan RPL. Jadi nanti tolong dalam materinya dilampirkan biodata. Tapi sekarang karena waktu tidak perlu dibacakan sekarang jabatannya apa, kemarin jabatannya apa. Tapi tolong Pak Ustadz Pak Fahrudin ya. Nanti dilampirkan RPL-nya, jangan lupa Bu Indri, itu salah satu persyaratan karena kita mempercepat dalam posisi ujian disertasinya ya. Baik, siap Prof. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya mengingatkan sekali lagi sama seperti tadi, kalau Pak Dokter tadi sudah terinci sekali. Kalau yang saya lihat saya terima di sini bukan dalam bentuk PPT ya. Di sini yang saya dikirim oleh Bu Indri adalah langsung proposalnya ya. Proposalnya yang dikirim oleh Bu Indri ini nanti tolong dibetulkan Bu Indri karena mungkin Pak Makrin diperhatikan ini pengesahan nama promotor tidak ada di depan. Pak bimbingan siapa? Promotor, kopromotornya siapa ya Pak Farudin? Prof Aji loh. Prof Haji. Saya belum sempat komunikasi sama beliau kemarin. Iya, juga sebenarnya saya buka untuk saya ya. Terus terang ini Pak Fahrudin nggak ada tektokan sama saya, makanya ya udah nanti di belakang layar kita selesaikan. Jadi Prof, mungkin nanti Pak Fahrudin langsung dengan Prof Makin aja. Siap. Jadi Pak Fahrudin ya.
langsung dengan Prof. Makin karena kemarin tertinggal beliau lagi ibadah haji. Iya, betul. Siap, Jadi Prof. ini proposalnya belum sempurna. Iya, Nanti tolong disempurnakan, Prof. siap. Ya, itu saja proposal belum sempurna terus disempurnakan. Itu amat sangat karena problem masalah tidak belum dimasukin di sini, fokus penelitian ada, tujuan penelitian ada, yang dibahas di sini adalah kerangkanya yang betul-betul masuk. Iya. Ada acuan dari saya bahwa proposal harus ini. Pertama kali, tapi mungkin Bapak lupa. Nanti saya akan kirim balik di Bu Indri. Pertama saya kirim acuan untuk sebuah proposal di dalamnya ini. Sebenarnya nggak terlalu banyak seperti ini, tapi nggak apa-apa. Ini 53 lembar. Tapi Prof, maksudnya maaf, itu kalau di proposalnya yang satunya, Prof. Belum saya kirim ke Bu Indi. Udah dikirim juga? Iya, belum saya kirim ke Bu Indi. Oh, belum. Pantesan. Nanti kirim ya, Pak. Nanti kirim juga ke saya. Ini dikasih tanda, dikasih khususan Pak Prof. Makin. Siap. Biar nggak tertinggal. Iya. Biar manajemen kurikulum Merdeka belajar dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jadi Prof, itu saya ganti ini, Prof. Oh, implementasi unggulan. Iya, implementasi program unggulan madrasah dalam. Kalau begitu, ya pantesan jauh ya. Oke, nanti dikirim balik. Ini proposalnya berarti yang ini di attention ya, ditukar ya. Baik Prof, kebetulan ini sudah beliau share ke Indri share ke Prof sekarang. Oke. Izin selanjutnya silakan Prof Makin. Oke, ini Pak Kiai secara umum struktur Bapak banyak yang miss ya. Jadi pilar-pilar utama dari bangunan penelitian itu banyak yang missing ya. Ya udah nanti di belakang layar Bapak tektokan sama saya ya. Karena sebenarnya ada template-nya, sebenarnya ngikutin template itu seharusnya sudah aman. Ya udah, sesuai saran Prof. Suenda, saya take over aja nanti untuk proses perbaikannya. Oke. Baik, terima kasih. Applause untuk Pak Fahrudin. Yang selanjutnya, silakan stop screen dulu, Pak. Oke, yang selanjutnya kepada Ibu Elti dipersilahkan. 5 menit ya Bu ya, mohon dimaksimalkan waktunya. Dan untuk tanya jawab, mudah-mudahan bisa kurang dari 10 menit. Karena tinggal 10 menit lagi menuju ke kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati promotor saya, Profesor Suhendar, dan co-promotor saya, Prof. Makin Perdana Kusuma, dan kepada teman-teman semua yang saya hormati. Saya akan bacakan sidang proposal disertasi. Mana yang ini? Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak yang disusun oleh Elti Yunani, promotor Prof. Dr. Suhendar, dan co-promotor Prof. Dr. Makin Perdana Kusuma. Latar belakang kekerasan dalam rumah tangga adalah ketidakan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologi atau penelantaran rumah tangga terutama terhadap perempuan dan anak. Masyarakat cenderung menganggap KDRT hanya sebagai kekerasan fisik. Meskipun bentuk non-fisik seperti kekerasan psikologis dan penelantaran juga signifikan, KDRT merupakan fenomena sosial yang lama tersembunyi karena dianggap sebagai urusan domestik yang tabu dibicarakan secara terbuka. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang 2003 Tahun 2002, anak-anak berhak mendapat perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan. KDRT di Kota Bandar Lampung menunjukkan tingginya kasus kekerasan terhadap istri dan anak, baik dalam bentuk fisik pencabulan maupun penelantaran. Sering dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Rumusan masalah, 1. Bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana dampak kekerasan yang dialami istri dan anak dalam rumah tangga di Kota Bandar Lampung? Next. Tujuannya untuk mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak di Kota Bandar Lampung, untuk mengetahui dampak kekerasan yang dialami istri dan anak dalam rumah tangga di Kota Bandar Lampung. Video ini. Tinjauan pustaka, tinjauan pendukung, tinjauan teori, jenis teori, autor, grand middle, psikologi sosial, middle teori kekerasan terhadap anak, apply teori, apa dan bagaimana kekerasan dalam keluarga, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Setelah penelitian dan kebaruan penelitian, deskripsi berlaku kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandar Lampung, Padilla 2015, penelitian KDRT di Kota Bandar Lampung memfokuskan perilaku fisik suami terhadap istri dan anak. Metode kualitatif dan deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi penyebabnya kekurangannya pengetahuan agama, kenakalan anak, campur tangan orang tua, poligami, kesalahpahaman, faktor ekonomi, kesulitan komunikasi suami istri, dan kekurangan saling menghargai. Jenis kekerasan mencakup menendang, memukul dan sapu, kayu bakar, menampar hingga memar, membacok, dan mengancam dengan senjata tajam. Dampak kekerasan anak dalam rumah tangga, Anggraini 2013, penelitian ini mengeksplor korban kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan bentuk kekerasan terhadap istri dan anak, termasuk kekerasan fisik dan psikis, serta dampaknya seperti luka fisik, rasa malu, renggangnya hubungan keluarga. Setelah penelitian dan kebaruan penelitian, perbedaan dan kebaruan penelitian, dari tinjauan pustaka penulis menemukan persamaan peneliti ini, yaitu sama-sama membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, tetapi yang membedakan penelitian sebuah adalah Padilla membahas tentang deskripsi perilaku kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan Yuliana membahas kekerasan rumah tangga terhadap anak dalam perspektif Islam, dan Anggraini membahas dampak kekerasan anak dalam rumah tangga. Penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak di Kota Bandar Lampung. Dari berbagai tinjauan di atas, peneliti belum menemukan adanya penelitian yang mengangkat tentang dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melanjutkan dan melakukan penelitian dengan judul Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Istri dan Anak. Kerangka konseptual pendahuluan membahasi mengenai latar belakang permasalahan, tujuan, ruang lingkup. Tinjauan pustaka membahas mengenai definisi konsep KDRT, teori relevan, studi terdahulu, serta dampak KDRT terhadap korban. Metodologi penelitian membahas mengenai pendekatan, jenis waktu, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, serta keabsahan data. Karakter KDRT membahas mengenai profil korban dan pelaku berbentuk kekerasan dan faktor mempengaruhi terjadinya KDRT. Dampak kekerasan terhadap istri dan anak membahas mengenai dampak fisik, psikologis, sosial, emosional, dan pendidikan, serta pengembangan anak. Penanggulangan dan perlindungan korban membahas pengenalan kebijakan perlindungan KDRT, peran keluarga, masyarakat, dan pemerintahan, serta pendidikan kesadaran masyarakat tentang KDRT. Implikasi penelitian membahas mengenai implikasi teoritis, praktis, dan tindak lanjut. Hasil membahas mengenai ringkasan hasil, kesimpulan, dan saran. Kerangka berpikir, Undang-Undang KDRT nomor 23 tahun 2004, dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak, pertanggungjawaban tindak pidana KDRT dalam psikologis terhadap istri dan anak, teori pertanggungan jawab pidana, teori psikologis, pembahasan, dan kesimpulan.
Metodologi penelitian. Jenis metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dengan jenis penelitian lapangan, Pilpres, dan studi kasus menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara mendalam dengan para korban KDRT di Kota Bandar Lampung. Waktu dan lokasi penelitian dilakukan mulai 1 April hingga 9 Mei 2024 di Kota Bandar Lampung. Informan penelitian, dipilih dengan teknik purpose sampling terdiri dari kepala keluarga, istri, dan anak yang pernah mengalami KDRT. Informan mencakup tokoh masyarakat seperti kepala kelurahan dan sekretaris kelurahan serta 5 keluarga di Kota Bandar Lampung. Sumber data primer, data diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara langsung dengan informan peneliti. Data sekunder, data diperoleh melalui studi dokumentasi dari perpustakaan dan sumber resmi yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara, terstruktur, dan dokumentasi dari berbagai sumber tertulis yang ada di lapangan. Teknik analisis data menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan data dengan membandingkan hasil pengamatan dan wawancara serta dokumentasi terkait. Terima kasih. Ada pesan dan saran Prof. Terima kasih banyak dengan Prof. Suhendar dan Prof. Makin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau kita lihat Bu Hajah LT ya, proposal yang diajukan sesuai dengan standar. Sudah ada pengantar, sudah ada daftar isi, ya, daftar isi, ada tabel, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kerangka, tinjauan pustaka lengkap. Cukup cuman dalam hal ini karena di dua variabel di metode penelitian, hati-hati nanti jangan sampai antara statistik kan tidak menggunakan dengan yang ada. Sebentar. Jadi yang saya ingin tanyakan, kita lihat kerangka berpikir. Kan undang-undangnya Undang-Undang 23 nih tahun 2004. Alasannya Ibu mengambil judul daripada kekerasan rumah tangga itu alasan untuk diolah atau diketahui. Alasannya apa, Bu? Boleh saya ingin tahu. Baik, Prof. Alasan untuk saya mengambil judul KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, saya sangat cocok karena di mana di bumi ini ya, baik di Indonesia, baik pun di negara lain, kekerasan dalam rumah tangga itu pasti ada. Jadi saya tertarik dengan judul ini biar mengurangi KDRT di seluruh dunia. Jadi ya, intinya alasannya bagaimana KDRT dengan adanya buku Ibu, nanti ingat teman-teman, disertasi ini sudah saya kebetulan ada Pak Yadi, dia punya penerbit percetakan yang nanti saya umumkan, Bu Indri, jangan lupa saya juga. Baik, Prof. Semua disertasi ini harus jadi buku dan ini akan saya daftarkan di ISN-nya Pak Yadi cetak dan saya akan jual di Gramedia biar teman-teman merasa bangga. Pak Prof Makin bantu saya. Ya, Pak Prof Makin bantu saya untuk menulis buku ini atas bimbingan kita. Jadi saya mau buku ini ada di Gramedia. Terus Pak Yadi nanti koordinasi Prof Makin, beliau percetakan sekaligus penerbit ada izinnya dan bisa ISBN. Nanti Pak Yadi juga akan kita uji.
dan semua harus jadi buku. Jadi ini kerangka berpikirnya Ibu Haja LT. Kenapa dia terbitkan buku ini? Nanti di dalam kesimpulan disebutkan agar semua sadar tentang hukum, bahwa dampak daripada rumah tangga itu terhadap istri dan anak untuk kekerasan itu amat sangat bahaya. Terjadi amat sangat bahaya ya. Bisa mengakibatkan secara teori dia pidana, secara teori lagi psikologis daripada anak-anak terganggu. Nah, itu mungkin cukup bagus. Itu aja. Saya kira sukses buat nanti tolong data kita udah jadi disertasi, semua wajib jadikan buku, dan buku itu nanti kita akan tawarkan kepada Gramedia dan semua teman-teman bisa dapat royalti walaupun sedikit, tapi minimal bangga bahwa Sun University sudah bisa menjual di Gramedia Indonesia. Ya, kebetulan ada teman. Demikian, lanjut ke Prof. Makin, silakan untuk bertanya. Terima kasih Prof. Suhendar. Oke, Bu LT ya, kita udah banyak tektokan. Nanti saya tinggal mengawal di proses berikutnya saja di bab 4, bab 5. Kalau ini strukturnya udah lengkap, pilar-pilar dari bangunan penelitian sudah diikuti dengan bagus sesuai dengan panduan yang disampaikan oleh Prof. Suhendar tadi. Udah bagus, nanti proses selanjutnya kita belajar kelompok lagi berarti. Siap, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Semua Baik, kawan-kawan, Prof. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bu Haja LT. Oke, yang selanjutnya kepada Ibu Ana dipersilahkan. Pak Fakhrudin sambil ngeliatin struktur punya teman-temannya ya, biar sambil belajar ya. Pak Kiai, masih ada? Iya, Prof, siap. Ya, sambil dilihatin punya temennya supaya nanti pada saat tektokan sama saya lebih cepat ya. Oh iya, siap. Baik, silakan Bu dimulai. Sudah kelihatan siap ini? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Prof. Suhendar sebagai promotor dan Prof. Makin sebagai co-promotor kami. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan untuk proposal disertasi dengan judul Analisis Pengaruh Pengetahuan Lingkungan Kerja terhadap Budaya Keselamatan Pasien dengan sikap sebagai variabel intervening di Rumah Sakit Medika. Kenapa saya memilih topik ini? Karena kita tahu bahwa rumah sakit itu dituntut untuk melakukan melaksanakan keselamatan pasien. Artinya bahwa banyak tuntutan, tadi sudah kita dengar bahwa banyak tuntut menuntut di mana pasien belum tentu apakah itu salah atau tidak. Nah, untuk itu kita harus mengedepankan untuk staf kita supaya mereka tuh paham bagaimana melaksanakan pelayanan sehari-hari dengan judul patient safety. Nah, untuk itu bagaimana kita juga memastikan semua sumber daya manusia kita, baik pun medis maupun non-medis, itu dapat berlaku melaksanakan pelayanan secara profesional. Untuk itu, rumah sakit bertanggung jawab untuk memberikan informasi pendidikan maupun KPI yang mengarah kepada keselamatan pasien. Permasalahan yang kami ketemukan di Rumah Sakit Medika ini adalah bahwa budaya keselamatan pasien itu belum diterapkan secara baik di Rumah Sakit Medika ini. Kita lihat dari hasil rangkuman laporan komite mutu mereka
bahwa dimensi kerjasama unit hanya di 58%. Kemudian harapan dan tindakan hanya 37%. Keterbukaan komunikasi sangat kurang, kita lihat hanya 30%. Dukungan manajemen juga hanya 29%, dan seterusnya. Kalau kita lihat, nilai ini sangat di bawah harapan. Sebaiknya untuk budaya keselamatan pasien ini harus diketahui oleh tenaga medis maupun non-medis. Jadi kalau kita lihat ini nilainya yang tidak bagus, rata-rata di bawah 50%, ini kelihatannya menjadi suatu permasalahan di rumah sakit tersebut. Untuk itu saya tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana dan kenapa dan bagaimana ke depannya kita bisa memperbaiki angka-angka ini. Kemudian dari survei awal dari 10 perawat yang saya teliti, kemudian kita mendapatkan hasil bahwa ternyata hanya 61% dari staf medis di sana yang tahu mengenai insiden keselamatan pasien. Ini sangat-sangat menyedihkan. Sedangkan dari sekian itu, hanya 53,7% perawat mengerti bagaimana penyebab keselamatan pasien dan bagaimana mengantisipasi penyebab tersebut. Jadi kalau kita lihat, sesuai dengan survei tadi di tahun 2023, di mana dikatakan di sini persepsi dimensinya itu hanya 41,71%. Dan sikap perawat dalam dimensi untuk hands off dan transisi hanya sebagai 39,3%. Hands off dan transisi ini artinya bahwa setiap pergantian shift mereka harus melakukan kalau biasanya suka disebut operan. Jadi apa yang terjadi harus dia operkan kepada shift yang berikutnya. Nah ini hanya 39,3%. Ini yang perlu kita teliti dan selidiki kenapa ini terjadi. Sedangkan 45,7% perawat menyatakan bahwa lingkungan kerja bisa memotivasi mereka dalam menciptakan budaya keselamatan pasien. Jadi sebenarnya mereka itu mau dan sedikit tahu, cobalah dengan merubah lingkungan, mungkin mereka bisa lebih berniat untuk mempelajari masalah budaya keselamatan pasien ini. Jadi kalau kita lihat kenapa pentingnya penelitian ini, kalau kita lihat evaluasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi budaya keselamatan pasien di rumah sakit medikal, seperti pengetahuan perawat, lingkungan kerja, dan sikap dari perawat itu sangat rendah. Dari survei tahun 2023, 12 dimensi budaya keselamatan pasien masih buruk. Kemudian hanya 61,6% perawat yang tahu tentang insiden keselamatan pasien di rumah sakit tersebut. Dan hanya 53,7% perawat tahu penyebab dan cara antisipasinya. Jadi penelitian ini penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perawat di rumah sakit medika. Kemudian sebagai referensi rumah sakit untuk mengevaluasi pengetahuan, lingkungan kerja, dan sikap perawat dalam menerapkan sasaran keselamatan pasien saat bekerja. Batasan masalah, penelitian ini terfokus hanya pada perawat. Kemudian penelitian dilakukan mengacu pada variabel yang ada, yaitu pengetahuan, lingkungan kerja, terhadap budaya keselamatan pasien dengan variabel sikap sebagai interveningnya. Rumusan masalah, kami membuat 6 pertanyaan, yaitu apakah pengetahuan, lingkungan kerja, memiliki pengaruh terhadap budaya keselamatan pasien dengan sikap sebagai variabel intervening. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh signifikan antara pengetahuan terhadap budaya keselamatan pasien? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan kerja terhadap budaya keselamatan pasien? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh signifikan antara sikap terhadap budaya keselamatan pasien? Yang kelima,
apakah terdapat pengaruh signifikan antara pengetahuan terhadap sikap? Dan yang terakhir, apakah terhadap pengaruh signifikan antara lingkungan kerja terhadap sikap? Tujuan penelitian ini, tujuan umumnya adalah dalam penelitian ini untuk menganalisa pengaruh pengetahuan lingkungan kerja terhadap budaya keselamatan pasien dengan sikap sebagai variabel interveningnya. Kemudian, tujuan khususnya untuk menganalisa pengaruh signifikan antara pengetahuan terhadap budaya keselamatan pasien. Kemudian, untuk menganalisa pengaruh signifikan antara lingkungan kerja terhadap budaya keselamatan pasien. Yang ketiga, untuk menganalisa pengaruh signifikan antara sikap terhadap budaya keselamatan pasien. Yang keempat, untuk menganalisa pengaruh signifikan antara pengetahuan terhadap sikap. Yang terakhir, untuk menganalisa pengaruh signifikan antara lingkungan kerja terhadap sikap. Manfaat teoritisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat hasil studi pengetahuan lingkungan kerja terhadap budaya keselamatan pasien dengan sikap sebagai variabel intervening. Klik di linknya diklik. Kemudian manfaat praktisnya, Bu Indri. hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi pihak manajemen rumah sakit medika dalam pengetahuan, lingkungan kerja, dan sikap dalam keselamatan pasien, sehingga dapat meminimalisir terjadinya insiden. Hasil evaluasi ini akan menjadi masukan yang sangat berharga bagi manajemen rumah sakit medika dalam mengevaluasi perawat untuk menerapkan sasaran keselamatan pasien dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Nah, kalau kita lihat dari grand teorinya, kami ambil dari AHA Arki tahun 2020, di mana yang pertama adalah komunikasi tentang keselamatan pasien, kemudian keterbukaan komunikasi, yang ketiga serah terima dan pertukaran informasi, yang keempat dukungan manajemen rumah sakit untuk keselamatan pasien, yang kelima melaporkan kejadian keselamatan pasien, yang keenam pembelajaran organisasi atau perbaikan berkelanjutan, yang ketujuh respon terhadap kesalahan, yang kedelapan staffing dan kecepatan kerja, ke-9 dukungan pimpinan akan keselamatan pasien, dan ke-10 kerja tim. Kenapa saya menggunakan teori ini? Karena memang teori ini yang paling tepat dan sampai saat ini masih digunakan oleh rumah sakit baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan middle teorinya saya mengambil untuk temanya pengetahuan dari Anderson and Krathwohl tahun 2001. Kemudian tentang sikap, saya ambil dari Robinson dan George tahun 2015. Kemudian mengenai lingkungan kerja, saya ambil dari Kafui tahun 2017. Kemudian untuk applied teorinya tetap saya masih mengambil dari AHA Arki tahun 2021, karena ini masih digunakan dan masih update. Kita lihat kerangka teorinya, yaitu variabel dari independennya tetap budaya keselamatan pasien. Ini saya ambil juga dari AHA Arki tadi. Kemudian untuk variabel dependennya, ini ada 3, yaitu dari sikap. Sikap yang merupakan pernyataan evaluatif, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Ini dari Robin dan George tahun 2015. Kemudian ada juga dari yang mengatakan bahwa itu terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen perilaku. Kemudian variabel dependennya juga bisa diambil dari pengetahuan yang merupakan hasil gagasan, konsep, atau pemahaman manusia yang membentuk suatu pola tindakan atau perilaku. Ini dari Keraf tahun 2001, sedangkan dari Anderson yang menyampaikan bahwa pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural,
kemudian pengetahuan metakognitif. Sedangkan untuk dari lingkungan kerja, saya mengambil dari Letanair dan Levin tahun 2009 yang menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah kondisi dan situasi yang dapat ditemui dan dirasakan seorang karyawan saat bekerja, juga berpengaruh dalam kinerjanya dan produktivitas kerjanya. Sedangkan dari Kavui yang menyatakan bahwa lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja psikologis, dan lingkungan kerja sosial. Kemudian konstelasi penelitian, H1-nya diambil ya pengetahuan motivasi memiliki pengaruh signifikan terhadap budaya, keselamatan pasien, dan sikap sebagai intervening. Sedangkan hipotese keduanya, pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap budaya keselamatan pasien. Hipotesa yang ketiga, sikap memiliki pengaruh signifikan terhadap budaya keselamatan pasien. Hipotesa keempat, lingkungan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap budaya keselamatan pasien. Hipotesa kelima, pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap, sedangkan hipotesa yang keenam, lingkungan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap. Metodenya, waktu dan tempat, yaitu kita lakukan di Rumah Sakit Medika di Tangerang, Banten, Maret 2024. Sedangkan pengumpulan data dengan kuesioner dan populasi sampel yaitu seluruh perawat yang bekerja di Rumah Sakit Medika, jumlahnya 118 responden. Metodenya adalah kuantitatif. Kemudian metode analisis untuk uji validitas, saya memakai korelasi Pearson, uji reliabilitas yang memakai Cronbach-Alpha, analisa univariat memakai deskriptif, analisa model, yaitu analisa model jalur, yaitu R-square, dan pengujian hubungan kausal. Sedangkan analisis juga kita pakai untuk analisis three box method. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Terima kasih. Masih mute, Prof. Baik, kepada Prof. Suhendar sebagai penguji 1, dilanjut Prof. Makin sebagai penguji 2. Pendahata Waktu udah dan masuk ya? tempat dipersilakan. Itu ada suaranya. Izin selamat bergabung Prof. Muhtar. Untuk Prof. Muhtar nanti di kelompok 2, Prof. Sesi 2. Terima kasih. Prof. Suhendar, izin masih mute, Prof. Masih mute, Prof. Izin. Oke. Baik, kalau demikian coba paparannya dikirim ke awal lagi. Ya. Lanjut. Di atas permasalahan latar belakang. Oke, di atasnya latar belakang adalah judul. Ini udah langsung halaman depan, Prof. Nah, judulnya ya. Oke. Ibu Ana kemarin di promotornya adalah Prof. Aji ya. Betul, Prof. Dengan Pak Dudung dan 4 orang ya. Iya. Yang mengalami ada sedikit intervening. Karena judulnya intervening kali ya, Prof ya. Ya, karena judulnya intervening jadi mengalami intervening ini. Iya, jadi mudah-mudahan tidak akan terdapat lagi seperti itu. Para profesor kita sangat baiklah insya Allah. Nah, kalau dilihat judulnya sangat amat bagus, bagannya, daftar isi, semuanya sesuai dengan juklak yang telah kita berikan, karena dalam proposal ini yang kita lihat adalah isi yang kita uji adalah bukan isinya, karena kita bukan menguji
problem solving ataupun ini hanya kerangka daripada proposal sudah memenuhi nggak? Saya rasa sudah memenuhi, cuman ada coba halaman 3. Halaman 3 di terus dalam 2 ya. Nah, permasalahan udah cukup. Di permasalahan ini kan ada 2 survei yang menentukan. Nanti tolong agak sedikit apa namanya di persimpel. Nah, lanjut di sana permasalahan, lanjut ke bagian lain. Pentingnya penelitian boleh, batasannya boleh. Jadi dibatasi ya, masalahnya dibatasi ya. Oke, tujuan penelitian sudah bagus, ada. Lanjut lagi. Ya, tujuan penelitian, manfaat teoritis, manfaat praktis. Oke, lanjut. Ini langsung ke grand teori ya. Pembahasan ada di mana? Menggunakan teori mana? Belum, Prof. Belum, nanti mungkin di pembahasan nanti yang keempat ini. Coba lanjut. Lanjut. Ini kerangka teorinya, Prof. Tapi sudah di bagian ini. Nah, itu ya. Udah, iya. Ini. Ya. Jadi lanjut. Ini hipotesanya. Oke, hipotesanya sudah. Jadi kerangka sebuah pohon itu memang sudah harus dari pendahuluan isi dan lain bla 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 yang sudah saya berikan itu sesuai ada. Jadi pohonnya sudah tersiapkan sehingga nanti di disertasi tinggal memperdalam. Ini metode kuantitatif. Oke, lanjut. Nggak apa-apa. Metode analisa. Kuantitatif kok pakai analisa juga ya? Boleh dicampur, boleh, nggak ada masalah. Lanjut. Ya, bab 4 ya, Prof ya. Tapi nanti agak kalau ini nggak tahu nanti deskriptif. Ada penjabarannya. Coba lihat analisis deskriptifnya, saya lihat. Nanti Prof, apa? di 4, Prof. Ini kan baru proposal, Prof. Oke. Ya sudah. Cukup nanti bagan tinggal disempurnakan. Sukses buat Bu Dr. Ana. Terima kasih, Prof. Saya silakan kembali ke Pak Makin. Oke. Itu aja Bu Dokter. Yang terbaru ya. Tektokan lanjutan kita tadi yang masih missing itu research gap dengan novelty ya, dilengkapin itu baik di PPT-nya maupun di naskahnya. Nanti untuk menemukan gap harus ada penelitian sebelumnya, temanya yang sama, yang mirip sehingga tahu yang belum diteliti di daerah mana, di wilayah mana secara keilmuan. Nah, dari situ baru nanti tahu novelty-nya. Kemudian titik kritisnya juga nanti pada saat mendefinisikan indikator, ya karena ini kuantitatif, nanti masing-masing variabel itu harus didefine indikatornya. Mungkin nggak usah terlalu banyak karena nanti pengaruhnya konversi ke apa namanya kuesionernya. Kalau pertanyaannya terlalu banyak juga tidak mengcapture fakta yang sebenarnya. Ya udah, untuk selanjutnya kita tektokan lagi. Oke, terima kasih Dokter. Terima kasih. Applause untuk Ibu Ana. Baik, yang selanjutnya Pak Julius, silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Suhendar selaku promotor dan Prof. Makin selaku co-promotor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman semua, salam sejahtera semuanya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, terkait dengan rencana disertasi saya, itu berbicara terkait dengan latar belakang antara Satgas Anti Mafia Tanah dengan teknis pada saat pendaftaran. Kenapa dua hal ini menjadi sangat penting? Karena inilah sebenarnya yang menjadi kunci semua permasalahan terkait dengan kepemilikan tanah di Indonesia. Lanjut. Saya mohon izin dengan bantuan operator untuk lebih konsentrasi terhadap presentasinya. Kenapa menjadi suatu hal yang penting? Karena tanah itu satu sisi sebagai tempat tinggal, sisi ekonomis dan investasi, dan sisi non-ekonomis lainnya, di mana dibutuhkan suatu kepastian hukum, yang kepastian hukum ini diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka sebenarnya dalam semuanya adalah untuk melindungi hak masyarakatnya yang terkait dengan semua pendaftaran-pendaftaran yang terkait dengan tanah. Nah, tapi kadangkala dalam terkait dengan pendaftaran tanah ini suka menjadi masalah karena terpengaruh oleh kondisi-kondisi adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut. Kenapa? Karena memang begitu masih konvensionalnya pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia. Seiring dengan kebijakan pemerintah tahun 2017 bahwa akan ada percepatan dari pendaftaran tanah yang sebagai pelaksanaan PP 24 tahun 97 dengan PP percepatannya Permen 12 tahun 2017 yang itu transformasi menjadi digital. Di situ banyak sekali pada saat transformasi ini akan banyak beberapa hal yang menyentuh tentang kepastian hukum terkait dengan pendaftaran tanah itu sendiri. Memang dalam sistem suatu pendaftaran tanah itu menjadi satu rangkaian yang terkait dengan pelaksanaan pendaftaran tanahnya itu baik dari sisi instansi pemerintah itu BPN, yaitu PPAT sendiri, aparat sipil negaranya, aparat penegak hukumnya, dan pihak-pihak terkait yaitu pribadi ataupun dalam hal ini misalnya profesi, misalnya broker ataupun memang pihak-pihak yang memanfaatkan yaitu dalam konteks sebagai mafia tanah. Ini menjadi satu hal yang penting, oleh karena itu saya melihat ada suatu hal yang memang menjadi urgent buat masyarakat Indonesia khususnya, yaitu terkait dengan bagaimana sih realita dari pelaksanaan pendaftaran tanah itu sendiri, kemudian bagaimana kinerja dari Satgas Anti Mafia Tanah, terus bagaimana model dari sebuah pendaftaran tanah agar menjadi kepastian hukum, menjadi berkeadilan bagi masyarakat, dan menjadi sesuatu hal manfaat terhadap tanah yang telah dilakukan pendaftaran. Apa sih modelnya? Rumusan masalahnya. Lanjut. Tujuan penelitiannya itu adalah sebenarnya untuk mengetahui dan lebih menganalisa terhadap suatu bentuk apa sih terhadap pelaksanaan realita dari pendaftaran tanah itu sendiri yang terkait dengan perubahan-perubahannya, peristiwa hukum atau perbuatan hukum lainnya. Kemudian bagaimana kinerja dari Satgas Anti Mafia Tanah itu sendiri dalam pelaksanaannya supaya efektif bisa mencegah dari permasalahan-permasalahan tanah. Dan yang paling terpenting adalah apa sih nanti modelnya yang lebih pas untuk suatu pendaftaran tanah apabila nanti masyarakat melakukan perbuatan hukum dalam proses pendaftaran tanah itu sendiri. Dalam pelaksanaan penelitian ini, saya menerapkan dengan teori-teori pendukungnya, yaitu di grand teorinya itu negara hukum, di mana jelas adalah pelindungan hak asasi manusia terhadap pemiliknya, pemisahan terhadap pelaksanaan kekuasaan, dan lain-lainnya. Kemudian teori hukum progresif, di mana hukum hendaknya mampu mengikuti suatu perkembangan zaman, yaitu hukum diciptakan untuk bisa mengikuti perkembangan perubahan yang menjadi kepentingan manusia. Kemudian tujuan hukumnya jelas pasti dalam rangka pendaftaran tanah itu adalah dalam rangka kepemilikan yang terkait dengan kepastian hukumnya, keadilan, dan kemanfaatan tanah itu sendiri buat masyarakat atau pemiliknya. Dalam penelitian ini menjadi acuan utamanya adalah nota kesepahaman ya antara Menteri ATR, BPN dengan Kapolri tahun 2017 nomor 2 dan petunjuk teknis dari pencegahan dan pemberantasan dari mafia tanah itu sendiri. Dan terkait dengan tinjauan pustaka yang lainnya, yaitu seperti tadi Undang-Undang Pokok Agraria, pendaftaran tanah itu sendiri, dan beberapa tulisan-tulisan yang terkait dengan pendaftaran tanah, baik dalam hal yang politik hukum untuk pemerintah
dalam terkait dengan kepemilikan tanah yang masih dikuasai. Kemudian penerapan dari pendaftaran tanah itu sendiri untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif, artinya tanah sepanjang tidak dibuktikan sertifikat tanah itu, maka sertifikat tanah itu masih menjadi sesuatu hal yang mutlak bagi pemiliknya. Apabila dibuktikan di kemudian hari ada terjadi sesuatu hal, maka sertifikat tanah itu bisa menjadi sesuatu hal yang dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Kemudian model-model dari status mafia tanah itu sendiri akan menjadi satu tinjauan tersendiri. Kemudian saya melihat ada satu celah penelitian dan kebaruan dari penelitian itu sendiri, bahwa yang sudah ada adalah terkait dengan penelitian sebelumnya, yaitu logika hukum, pemberian hak atas tanah dan ancaman hukum pidananya. Ini sebagai satu jurnal yang sudah ada. Kemudian politik hukum, hak menguasai oleh negara terhadap tanah. Hak menguasai negara oleh tanah terhadap tanah ini, bagaimana implementasinya, bagaimana pendelegasiannya, selama ini apakah negara akan mengatur langsung atau memang didelegasikan kepada pribadi hukum atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia yang akan menerapkan bagaimana konteks pendekatannya dari masing-masing penerapan hak menguasai oleh negara terhadap tanah. Nah, kemudian apa sih yang menjadi satu pedoman saya untuk melihat ini adalah untuk mengetahui dengan mengeksplorasi tindakan dari konkret dari Satgas Anti Mafia Tanah itu sendiri dalam memberantas praktik ilegal terkait dengan tanah. Kemudian bagaimana sih operasional dan praktis terhadap pendekatan-pendekatan yang terjadi antara teoritis dengan praktik dalam pendaftaran tanah itu sendiri. Karena ujung-ujungnya dalam kasus tanah adalah yang terkait selalu terkait dengan pendaftaran tanah. Itulah menjadi kadang-kadang sumber permasalahan adalah di dalam pendaftaran tanah sebagai hasil dari keluaran perbuatan hukum. Lanjut. Kerangka konseptualnya adalah landas seperti biasa yang dilakukan pendahuluan, landasan teori, metode pendahuluan hukum, politik hukumnya terhadap Satgas Anti Mafia Tanah terkait dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dan yang berlaku, sehingga bagaimana arah kebijakan dari politik hukum dari pertanahan yang dilaksanakan oleh BPN terhadap hukum tanah di Indonesia. Mengevaluasi bagaimana kinerja ini juga menjadi satu hal yang dilihat berbagai penemuan terhadap jumlah dari pelaksanaan pada saat Satgas Anti Mafia Tanah ini sejak tahun 2017 sampai 2018 itu dengan varian-varian jenis perbuatan hukum, jenis peristiwa hukum, jenis konspirasi di antara mafia tanah itu sendiri. Dan apa sih yang bisa menghambat dari Satgas Anti Mafia Tanah itu mencegah dari permasalahan-permasalahan hukum yang terkait dengan tanah. Kemudian analisa politik hukum dalam konteks Satgas Anti Mafia Tanah juga seperti itu, mengenai kontribusi dari bagaimana dari penegakan hukumnya, kebijakan publik dan perbandingan berusaha untuk membuat itu dan membuat perbandingan dengan praktek dengan negara lain. Membahas hasil ringkasan sedemikian rupa terakhir. Kerangka berpikir adalah pengenalan dari Satgas Anti Mafia Sebentar, Tanah. mohon izin Pak Julius, PPT-nya tidak keluar ya Pak? Udah keluar? Ini hilang. Hilang Pak. Tolong di share screen kembali ya, Bapak Operator. Hilang Pak ya. Oh hilang sih. Bisa lagi. Mati. Ya sebentar. Tapi sejelaskan bahwa kerangka berpikirnya adalah tahapnya pertama adalah kita mengetahui lebih jelas dulu terhadap Satgas Anti Mafia Tanah itu sendiri, kemudian peran BPN dalam rangka terkait dengan penegak hukum-hukum, penegakan hukum terhadap pendaftaran tanah itu sendiri, kemudian bagaimana sih politik hukum terkait dengan pertanahan di halaman ini 10. Bagaimana implementasi dalam pelaksanaan Satgas Anti Mafia Tanah itu sendiri, kemudian analisa politik hukum terhadap peraturan yang terkait dengan Satgas Anti Mafia Tanah, tantangan dan kendala hukum, dan kesimpulan. Mohon izin Prof, sebenarnya di ujung kesimpulan ini saya mau membuat dan membawa satu terobosan yang terkait dengan adanya badan kamar peradilan, yaitu terkait dengan peradilan pertanahan. Kedua adalah adanya badan tersendiri yang bukan interdep, tapi sebagai komisi penyelesaian, misalnya komisi penyelesaian perselisihan pertanahan, ataupun yang terkait dengan format dari komisi ataupun pelaksanaan dari sekarang ini masih antara interdep antara BPN dengan kepolisian. Jadi lebih ditingkatkan sebagai satu badan ataupun sebagai satu komisi nasional.
Kemudian yang terkait dengan penelitiannya ini adalah yang terkait dengan perundang-undangan, historis, dan case-case yang sedang berlangsung. Lanjut. Metode penelitian yaitu yang dengan semua konteks jelas primer, sekunder, dan tersiernya dengan perundangan hukum, peraturan terkait dengan pertanahan, buku-buku dengan terkait dengan pertanahan, dan yang terkait dengan bidang hukum sumber-sumber lainnya. Teknik pengumpulan data dengan kepustakaan dengan melakukan penelitian terhadap dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana. Mohon maaf karena cepat. Kemudian analisa data yang jelas konsentrasi adalah dengan metode yuridis kualitatif, di mana yang data yang diperoleh secara kualitatif untuk masalah yang dibahas dan untuk merumuskan satu kesimpulan. Kemudian dengan pendekatan metodologi yang telah dijelaskan, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam, terobosan-terobosan mengenai pemberantasan tindak pidana melalui instrumen hukum pidana. Kemudian demikian Prof. Ringkasan sedemikian rupa mohon arahan, pemasukan dan lainnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut saja ya, nggak usah pakai operator. Untuk sidang proposal ini pemaparan bagus buat Pak Ketua. Nah ini Pak Ketua notaris nih seluruh Indonesia. Mudah-mudahan PPAT, dalam Bro. Ya PPAT, Bro. PPAT ya, PPAT. PPAT sama notaris beda ya? Beda, Bro. Oke, alhamdulillah. Jadi untuk Bagan mungkin sudah mencukupi karena terus koordinasi dengan Prof. Makin. Terima kasih Prof. Makin ya. Terima kasih. Dan salah satu coba dilihat di situ, kalau di situ saya mungkin nanti tolong kita kan bidangnya adalah hukum ya. Mungkin proposal ini udah bagus, tapi bahasanya dipercantik jangan politik hukum, Satgas anti mafia. Jadi karena kita bukan berbicara judul daripada proposal harus sama dengan bidangnya. Karena bidang kita ada law, lebih mengarah kepada law. Memang ada hukumnya politik, tapi apakah bisa kita katakan Satgas Mafia Tanah pada Badan Pertanahan Nasional dilihat dari segi hukum politik. Mungkin, tapi bisa juga diperbaiki apakah misalkan disebut dengan jangan dibilang politik hukum lah, artinya coba bahasa yang agak sedikit politik hukum itu kan suatu peribahasa, nggak ada sebenarnya pelajaran politik hukum ya. Jadi maksud saya tolong diperbaiki karena ini menyangkut judul. Pak Ketua bidang mungkin jangan pakai politik hukum kata-katanya. Ya Pak. Siap. Mungkin strategi hukum mungkin enggak mungkin juga ya. Mafia tanah di badan yang dibahas yang tadi adalah yang dibahas kan kerangka ya. Kalau saya perhatikan kerangka bagaimana caranya Satgas Mafia itu bisa dideteksi lah, intinya itu. Nah, kalau kita berbicara politik hukum itu identik dengan mereka yang berada di DPRD yang membuat suatu keputusan adalah orang-orang politik. Mungkin secara gamblangnya begitu. Jadi sekali lagi nanti dengan Prof. Makin politik hukumnya diganti. Mungkin Satgas Anti Mafia Tanah pada Badan Pertanahan, nanti satgasnya malah komplain.
Mungkin Oke, nanti coba saya diskusikan sama Pak Julius, Prof. ya, jadi jangan pakai politik hukum ya. Kalau politik Siap, hukum siap. jadi mengarah kepada anggota dewan yang sedang membuat kebijakan, ya, kebijakan hukum, di mana dia hari ini meloloskan kayak Mahkamah Agung itu kemarin meloloskan pokoknya siapapun di atas 29 boleh. Nah, itu kan. Nah, ini udah politik hukum. Nah, jadi kalau ini saya tahu maksudnya adalah map Putus ya, putus, Bro. Jadi gitu, Pak. Jadi tolong judulnya diperbaiki. Judulnya politik hukumnya diperbaiki. Izin, Bro. Halo? Izin, Bro. Oke, ya. Halo? Kalau katanya politik hukum itu diganti dengan penguatan Satgas Mafia Anti Tanah pada BPN Nasional dalam bidang hukum pertanahan di Indonesia. Jadi penguatan perannya, fungsi dan itu peran hukum. Nah, itu aja. Peran hukum itu aja. Peran hukum Satgas Anti Mafia. Oh, itu jelas. Makasih, Bro. Ya, peran, jangan pakai politik. Nah, kalau politik hukum akan yang dibahas sebenarnya di dalamnya, kalau bicara politik hukum itu akan membahas bagaimana caranya para anggota dewan yang mengacu melahirkan hukum-hukum itu bisa mendapatkan inti hukum gitu. Oke, kembali ya, lanjut. Ya, politiknya saja. Jadi peran hukum aja, nggak usah politik. Ya. Peran hukum Satgas. Ya. Ya, lanjut. Ini PPT-nya kembali coba dibahas di ini. Halaman hilang. Berarti dia apa namanya pertama kali tagline-nya diganti, yang politik hukum diganti peran hukum. Peran. Ya, peran. Politiknya diganti peran. Bisa, ya. Udah. Naik, lanjut. Permasalahan. Permasalahan ya. Ya. Ini, Prof. Permasalahan tadi. Nah, itu. Permasalahan aja, naik lagi. Udah. Lanjutin permasalahan. Ya. Jadi ya, ini rumusan masalah ini berhubungan dengan tanah kan. Jadi kalau politik hukum nggak ada tanah di situ. Satgas. Ya, jadi peran ya diganti politiknya. Peran hukum, ya kan? Udah betul itu? Yap. Oke, lanjut. Udah rumusan nggak apa-apa. Nanti urusan Pak Makin. Rumusan lanjut. Naik 4. Ya. Tujuan penelitian. Ya. Kalau kita lihat tujuannya itu menyelenggarakan pendaftaran tanah dengan nggak ada masalah. Mengetahui analisis kerja, nggak ada problem. Untuk mengetahui model pencegahan, boleh, bagus. Udah cukup 3 aja, jangan banyak-banyak. Nanti yang dibahas banyak. Lanjut. Ya, Bapak. Lanjut. Wah, ini teorinya. Kok langsung tinjauan pusaka? Langsung sebelum balik lagi. Ya. Oke. Tadi sebelumnya apa tadi? Sebelum teori. Tujuan. Berarti harus ada pembahasan ya, nanti tolong ya. Setelah tujuan ada pembahasan. Ada. Pembahasan. Pembahasan nanti baru teori. Nah, ringkas jurnal. Oke. Pembahasan penelitian. Oke. Lanjut. Jadi setelah ini ada penelitian pembaruan, boleh lanjut. Coba disusun nanti ininya bagannya. Jadi setelah pembahasan penelitian, pembahasan
Nah, ini pembahasan ya. Mana politik, jadi diganti itu politik hukumnya menjadi apa tadi, peran hukum. Peran hukum siapa, Prof? Ya, peran hukum ya, Satgas Mafia. Jadi peran hukum terhadap Satgas Mafia kan gitu artinya. Kalau politik hukum itu adanya di MPR, DPR, Mahkamah Agung yang suka menciptakan undang-undang. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, lanjut. Terus. Lanjut. Udah bagus. Nah, ini baru kerangka berpikirnya ya. Udah cocok, udah sangat bagus. Ini politik hukum di sektor pertahanan, jangan. Jadi peran hukum di sektor pertahanan ya. Oke, kalau politik hukum di sektor pertahanan nanti bagaimana caranya bikin undang-undang pertahanan gitu. Lanjut. Nomor 5 juga peran analisa politik peran hukum ya, Prof ya. Analisa politik hukum ganti. Analisa. Intinya ada tagline politik hukum diganti peran hukum. Peran hukum. Oke. Nah, langsung aja nanti analisa peran hukum Satgas Mafia Tanah. Jangan ini ya. Jangan dipotong begitu. Kayak di atas implementasi Satgas Mafia Tanah. Nanti di analisanya juga analisa peran hukum Satgas anti mafia tanah gitu. Lanjut ya. Siap, Prof. Lanjut. Habis kerangka apa? Habis kerangka berpikir metodologi. Oke. Lanjut. Bagus, sudah. Metodologi udah, lanjut. Sumber data diambil dari mana? Itu premier dengan data lebih banyak yuridis perundang-undangan, Prof. Oke, hati-hati karena undang-undang banyak dicabut, jadi tolong diperhatikan. Iya, Prof. Lanjut. Undang-undang agraria banyak yang dicabut. Ya, Prof. Analisa data, metode analisa data, oke. Lanjut, boleh. Lanjut. Oke. Saya kira cukup, nanti tolong disiapkan, ini kan PPT ya, di proposalnya diperbagus, dipercantik, nanti dikirim. Semua teman-teman, proposal kan ada panduannya tuh ya. Nggak usah banyak-banyak, proposal itu tadi, waduh saya pikir ada yang 50 lembar. Proposal itu cukup 15 lembar paling banyak. Nah, tapi kalau mau banyak berarti udah mau mendekati pembahasan ya. Oke? Demikian Pak Ketua, monggo dilanjut, sukses selalu. Ya, saya terima kasih. Ya, sebentar, izin Prof. Pak Ketua. Izin Prof Makin silahkan untuk memberikan masukannya. Ya, itu aja. Nanti menindaklanjuti masukannya Prof Sohendar. Kita discuss bareng lagi lah Pak Julius ya. Ini Pak Julius termasuk yang intensif tektokan sama saya, makanya banyak bangunan dari risetnya sudah terbentuk. Tinggal detail-detail substansi yang sifatnya hukum, karena saya bukan orang hukum, jadi bukan ekspertis saya untuk memberikan advies hukum. Kayaknya yang lebih kompeten Prof Sohendar dalam hal itu. Oke, nanti kita kawal proses selanjutnya Pak Julius. Terima kasih. Baik, alhamdulillah sudah selesai untuk kelompok 1. Difoto dulu ya, sebentar, boleh? Pak Fahrudin, tolong dibuka kameranya. Oke, baik, mohon semua melihat kamera. Bapak, Ibu, Bu Elti, oke, siap ya? Hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi tolong tidak tegang ya, Bapak Ibu, kan udah selesai. Udah selesai, aku belum selesai. Ini aku belum ujian. Iya, kan nggak 12 pertanyaan kan? Bentar ya, satu lagi Bapak dan Ibu, satu lagi. Wait. Satu lagi, tolong ekspresinya lebih ceria karena sudah selesai menuju tahap selanjutnya. Oke, giginya liatin. Oke. Bu Indri, ya Prof. Bu Indri, mungkin karena kayak Pak Julius itu kan belakangan tuh datangnya. Mungkin kayak Pak Fahrudin, Ustadz, tolong itu bagian tentang
apa namanya, bukan bagan itu Panduan tentang ini, tentang proposal. proposal itu ada ini itu dikirim ulang ya. Baik, siap Prof. Di grup Indri kirim ulang nanti. Baik. Ya, Itu lagi jadi ya. teman-teman panduannya ke situ aja, ke yang nanti dikirim itu ada ini. Jadi cukup dari bagan itu 15 lembar sebenarnya, ya. Tapi bagus semua. Saya ucapkan terima kasih dan sukses. Dan sekali lagi ingat, Racana ini adalah buat buku, teman-teman. Saya mau kita ada di Gramedia. Ya, apalagi Dokter Ana, Dokter Setio, Ibu. Ini orang hebat semua ini, ya semuanya. Jadi harus bisa kita sebagai leader ada di buku kita ini, apa disertasi kita tuh ada di sana di Gramedia, dijual ke orang dan bisa dimanfaatkan. Bukan nyari duitnya, bukan. Tapi ya kalau ada kenapa enggak ya? Ya baik, Kan gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu, silakan keluar dari grup. Keluar dari link Zoom ya. Silakan keluar langsung. Kita masuk kelompok 2, tapi break dulu karena sholat asar ya, Bapak Ibu. Mbak Indri, Silakan makasih yang sudah presentasi, silakan keluar. Pak Dokter Samuel, mohon izin dulu, kami sholat dulu ya, Pak Dokter. Prof Makin dan Prof Suhendar, kita masuk lagi sepakati pukul berapa ya, Prof? Ini 15, harusnya ini sudah masuk kelompok 3, 15.30. Nggak apa-apa, Bu Indri. Nanti begini, kalau memang nanti habis maghrib, kita lanjutkan kelompok keempat. Baik, Prof. Baik, Prof. Nggak apa-apa, sampai malam juga. Dikasih tahu saja pada temennya, karena ini kan berkembang terus. Sambil kita perbaikan, karena jarang sekali kita jumpa. Baik, Prof. Baik, kita sholat dulu sampai pukul 15.40 ya, Prof? Ya, 15.45. Ya, boleh 15 menit ya. 15 menit siap, ya. Prof. Oke, baik. terima kasih. Pak Izin Dokter. ya. Terima kasih, Prof. Ya.